perombakan Kabinet Jilid 2 yang semakin santer. Ya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik untuk meminta pertimbangan jalannya pemerintahan dengan menteri yang ada saat ini. Kabar akan adanya perombakan Kabinet Kerja Jilid 2 semakin santer berhembus. Presiden Joko Widodo nampaknya semakin jengah dengan kinerja para pembantunya. Apalagi belakangan terjadi gaduh antar menteri yang cukup mengganggu kerja Kabinet Kerja. Sinyal reshuffle semakin kuat setelah sepekan terakhir sejumlah tokoh dan menteri dipanggil menghadap Presiden ke istana. Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan sejumlah pimpinan partai politik dan menteri untuk meminta masukan mengenai jalannya pemerintahan dengan menteri yang ada. Namun Pramono menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak sepenuhnya Presiden. Pak Wapres bilang bahwa ada tempat buat PAN untuk masuk, tapi memang sulit untuk menggantikan yang sudah ada. Apakah ya intinya karena itu kewenangan sepenuhnya Presiden, walaupun tentunya Presiden berdiskusi dengan orang-orang di sekeliling beliau, tetapi sekali lagi kewenangan untuk reshuffle kapan waktunya, siapa orangnya, itu sepenuhnya Presiden. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menuding Kabinet Kerja semakin tidak kondusif. Rizal bahkan mengatakan adanya faksi-faksi dalam Kabinet Kerja saat ini. Hari ini dipanggil Presiden nggak Pak? Dalam 2 hari terakhir, Terima kasih. Kabinet. Itu Presiden Jokowi yang berhak memutuskan. Ya, di setiap negara atau organisasi tidak boleh ada dua matahari. Terima kasih. Meski sudah memberikan sinyal akan adanya pergantian menteri di kabinetnya, namun tampaknya Presiden Joko Widodo menunggu kembalinya Wakil Presiden Yusuf Kala yang saat ini tengah melakukan lawatan kerja ke sejumlah negara. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, turunnya tarif angkutan umum sebagai dampak penyesuaian turunnya harga bahan bakar minyak atau BBM dikeluhkan para sopir angkutan umum. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetap di sini, Kabar Siang. Efektif mulai kemarin, tarif angkutan umum di wilayah DKI Jakarta turun rata-rata sebesar Rp500. Ya, penyesuaian tarif dilakukan seiring dengan penurunan harga BBM yang berkontribusi besar terhadap penetapan tarif angkutan. Tarif angkutan umum di Ibu Kota Jakarta mulai kemarin turun rata-rata sebesar Rp500. Penurunan tarif ini merupakan hasil kesepakatan antara Organisasi Gabungan Angkutan Darat Organda DKI Jakarta dengan seluruh operator angkutan umum pasca penurunan harga BBM per 1 April 2016 lalu. Organda memutuskan untuk menurunkan tarif yang lebih besar dari instruksi Kementerian Perhubungan. Untuk bus kota, tarif baru turun dari Rp3.800 menjadi Rp3.500. Mikrolet untuk jarak terdekat sebesar Rp3.000 dari sebelumnya Rp3.500. Sedangkan untuk taksi, tarif buka pintu turun dari Rp7.500 menjadi Rp6.500. Tarif per kilometer menjadi Rp3.500 dan tarif untuk waktu tunggu dari Rp4.800 menjadi Rp4.300. Tak hanya angkutan umum, tarif pengangkutan barang dan jasa di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta juga diturunkan rata-rata 2,1 sampai 2,8%. Penurunan harga BBM memang sangat mempengaruhi tarif angkutan umum dan barang. BBM menjadi komponen terbesar dalam penentuan tarif dengan kontribusi sebesar 30 hingga 40%. Selain BBM, komponen lain yang sangat mempengaruhi tarif angkutan adalah biaya perawatan, biaya kredit, suku cadang, serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Francisca Lusuba, Junaidi Saifuddin, TV One mengabarkan.
Ya, turunnya tarif angkutan umum sebagai dampak penyesuaian turunnya harga bahan bakar minyak atau BBM justru dikeluhkan para sopir angkutan umum. Sebab bagi para sopir angkutan umum, turunnya tarif tidak diimbangi dengan diturunkannya tarif setoran ke pemilik angkutan umum. Para sopir angkutan umum mengeluhkan dengan adanya penurunan harga tarif angkutan sebesar Rp500 yang telah ditetapkan oleh pihak Organda. Sebab menurut para sopir ini, penurunan tarif angkutan umum tidak dibarengi dengan diturunkannya tarif setoran kepada pemilik angkutan umum. Pokoknya aku nggak maksa. Biasa 5,5 ngasih 5.000 ya saya diem, gitu doang. Jadi sewa ngerti sendiri ya. Soalnya mungkin kasihan kali ya. Sewanya sekarang kan sulit. Banyak yang naik gojek, naik motor sendiri. Sebelumnya tarifnya berapa Pak sebelum bensin turun? 5,5. Sekarang ongkos kasih 5.000, pokoknya aku diem. Belum katanya tanggal 5, ya kan? Tanggal 5 pun itu nggak mungkin otomatis tanggal 5 langsung turun. Nunggu setoran boleh nggak turun, setorannya berkurang. Onderdel bisa nggak turun. Sebelumnya harga normalnya berapa Pak sebelum bensin turun? 4.000 dari BBI ke sini 4.000. Oh, sekarang kalau turun? Harusnya 3,5. 3,5? Nah, harusnya. Tapi mau nggak bos setorannya turun? Mau nggak onderdil turun? Tuh. Pihak Organda telah meminta kepada Dinas Perhubungan untuk menindak para sopir yang masih membandel dengan tidak menurunkan tarif. Makanya kalau pengemudi yang belum mau menurunkan ini, kita sudah koordinasi sama Dinas Perhubungan. Ya tentunya kita pertama lakukan teguran supaya mereka mengikuti ketentuan yang sudah diatur oleh Organda dan pemerintah. Tapi kalau bandel juga ya tentunya khusus kepada pengemudi mereka bisa diambil tindakan tilang misalnya. Para sopir ini juga mengeluhkan bahagia suku cadang angkutan umum. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain pemirsa, memasuki bulan keempat kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, polisi belum juga membawa tersangka Jessica Kumala Wongso ke persidangan untuk diadili. Hingga kini penyidik masih berupaya melengkapi keterangan saksi sebagai alat bukti yang menurut jaksa masih kurang. Penyidik Polda Metro Jaya hingga saat ini masih berupaya melengkapi petunjuk jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengenai berkas perkara Jessica Kumala Wongso. Untuk kedua kalinya, jaksa mengembalikan berkas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin itu kepada penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis lalu. Penyidik menargetkan berkas perkara Jessica diserahkan kembali ke Kejati DKI paling lambat Jumat pekan ini. Berkas Jessica dari kami sudah di kami. Ya, Kamis yang lalu. Ya, kami sudah pelajari petunjuk jaksa, menambahkan keterangan terhadap beberapa saksi yang sudah ada. Ya, ada yang ditanyakan, yang jaksa penuntut peneliti ingin mengkonfirmasi, bahkan langsung. Ya, kami kemudian sudah akomodir. Saat ini, minggu-minggu ini kami berupaya maksimal memenuhi petunjuk itu. Insya Allah kami upayakan sekuat tenaga kami, Kamis Jumat ini ya kami lengkapi, kami kembalikan sehingga kasus ini cepat bergulir ke pengadilan. Sebelumnya pada 21 Maret 2016, polisi melimpahkan berkas perkara Jessica ke Kejati DKI. Hal itu dilakukan setelah polisi mengantongi informasi penting mengenai catatan kriminal Jessica dari kepolisian Australia. Namun, berkas itu dikembalikan ke penyidik karena jaksa menilai keterangan saksi masih kurang untuk dijadikan alat bukti. Polisi pun memperpanjang masa penahanan Jessica hingga 20 hari ke depan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Seorang siswa SMK tidak bisa mengikuti ujian nasional karena tertangkap polisi saat sedang menggunakan narkoba. Sementara itu, pemirsa, 4 komplotan pencuri minimarket di Bangka Belitung berhasil diringkus polisi. Kabar tersebut kami rangkum dalam Kilas Kriminal berikut ini. Badan Narkotika Nasional Kota Binjai, Sumatera Utara kembali melakukan tes urin kepada 23 penghuni sel tahanan di tahanan narkoba Polres Binjai, Sumatera Utara.
Tes urin ini dilakukan secara mendadak didampingi langsung Kapolres Binjai AKBP Mulia Hakim Solihin. Petugas juga menggeledah seluruh sel tahanan di Mapolres ini. Dari hasil razia, polisi tidak menemukan penghuni sel tahanan yang positif menggunakan narkoba. Kegiatan razia ini rencananya akan terus dilakukan untuk mengantisipasi peredaran narkoba di dalam sel tahanan Mapolres Binjai. Seorang siswa kelas 12 di salah satu SMK di Bandar Lampung, Lampung tidak bisa mengikuti ujian nasional karena terlibat kasus narkoba. Pelaku ditangkap bersama seorang rekannya yang diduga akan menjual narkoba jenis ganja. Keduanya ditangkap saat terjaring razia kendaraan sepeda motor di jalan raya. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 paket besar ganja kering siap jual. Barang bukti itu disembunyikan di bawah jok sepeda motor yang mereka tumpangi. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 114 KUHP ayat 1 tentang anti narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun kurungan penjara. 4 komplotan sindikat pencuri di minimarket berhasil ditangkap jajaran reserse Polsek Pemali Kabupaten Bangka Induk Provinsi Bangka Belitung. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan puluhan dus rokok berbagai merek dan 1 buah kendaraan motor dari hasil curian yang belum sempat dijual pelaku. Penangkapan 4 komplotan sindikat pencuri ini berawal dari laporan warga yang curiga karena pelaku sering kali keluar masuk minimarket saat malam hari dengan membawa rokok dalam jumlah yang banyak. Dari hasil penyelidikan polisi, diketahui pelaku membobol minimarket di malam hari saat toko tutup. Dari Binjai, Sumatera Utara, Bandar Lampung, dan Bangka Induk Bangka Belitung, tim TV One mengabarkan. Aturan 3-in-1 untuk kendaraan pribadi di jalan protokol dinilai sudah tidak efektif lagi untuk mengurai kemacetan ibu kota. Pemirsa, aturan 3-in-1 untuk kendaraan pribadi di jalan protokol dinilai sudah tidak efektif lagi untuk mengurai kemacetan ibu kota. Di sisi lain, menyamburnya joki yang berujung pada kasus eksploitasi anak membuat Pemprov DKI kian mantap menghapus aturan yang sudah 13 tahun berjalan. Wacana penghapusan aturan 3-in-1 di Jalan Protokol Jakarta yang dilontarkan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok terrealisasi hari ini. Aturan 3-in-1 untuk kendaraan pribadi di Jalan Protokol ini dinilai sudah tak efektif lagi mengurai kemacetan ibu kota. Menurut Ahok, peraturan yang sudah berlaku lebih dari 13 tahun tersebut belakangan ini telah memicu maraknya profesi joki dan juga eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Kan IRP kita pikir tahun ini udah jalan kan, ternyata ada masalah nggak segampang itu. Nah daripada nunggu, saya hitung-hitung aja manfaat mudarat ini. Apa masih gara-gara IRP terlambat, lalu nih joki dibiarin terus. Nah itu yang saya lagi timbang. Kalau memang ini kan nyawa orang nih, anak-anak, bayi, lebih baik saya potong. Terus sekarang juga jalur bus kan udah lebih banyak. Koridor 1 sekarang tuh udah hampir tiap 1 menit ada bus, 2-3 menit ada bus. Berarti koridor 1 kan sudah relatif aman. Nah, jadi saya mungkin berani untuk potong. Jalur 3-in-1 diterapkan sejak tahun 2003 di 10 jalan protokol Jakarta. Di antaranya Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, dan sebagian Jalan Jenderal Gatot Subroto. Masa uji coba penghapusan 3-in-1 akan berlaku 2 kali, yaitu tanggal 5 hingga 8 April 2016 dan kemudian dilanjutkan 11 hingga 13 April 2016. Dinas Perhubungan dan Ditlantas Polda Metro Jaya akan mengevaluasi hasil uji coba selama sepekan itu. Kira-kira efektif nggak? Nggak kurang kan. Kenyataannya macet kok. Karena pertimbangannya apa? Yang pertama, kalau menurut saya dulu ya pakai joki. Ya setelah dihapus nggak pakai joki, itu aja. Jumlah kendaraannya sama kok. Betul kan? Iya. Iya kan? Nah, betul nggak? Jadi di sini ya tidak hanya efektivitas kita berbicaranya, tapi ada dampak penyerta yang lain. Ini harus betul-betul dijadikan diketahui oleh masyarakat. 1, eksploitasi anak. Ini eksploitasi anak sebenarnya bukan sesuatu reaktif. Bukan reaktif loh. Itu sudah lama itu berjalan. Sudah lama itu 1. Yang kedua, sekarang anak-anak yang harusnya berada di sekolah, ngapain dia? Itu kan pendidikan yang nggak bagus.
Harusnya anak-anak itu di jam 6 sampai jam 10 itu harusnya berada di sekolah, bukan berada di jalanan. Setelah dihapusnya aturan 3-in-1, nantinya akan diganti dengan sistem jalan berbayar Electronic Road Pricing atau ERP yang hingga kini masih dalam tahapan uji coba. Sementara itu, pengamat transportasi Yayat Supriyatna menilai sebelum aturan 3-in-1 dihapus, harus ada evaluasi secara menyeluruh dan penegakan aturan secara tegas. Jadi sebelum aturannya bisa dibangun backup sistemnya secara baik, maka yang paling penting sekarang tegakkan aturan sampai sistem pelayanan publiknya semakin ditingkatkan. Kalau tiba-tiba dicabut, pertanyaannya, apakah gara-gara joki kemudian orang Jakarta mau kembali bermacet-macet ria? Nanti ngomel lagi. Jadi jangan sampai sebuah kebijakan itu dibangun oleh suatu trigger. Kejadian-kejadian yang memang tidak diperkirakan. Dan ada bagusnya sebuah kebijakan itu kan sebelum dilakukan perubahan, ada kajiannya lebih dulu. Rencana penghapusan sistem 3-in-1 di Jakarta memang masih jadi perdebatan. Sebagian pihak menilai aturan tersebut kurang efektif dalam mengurai kemacetan di jalan-jalan protokol di Jakarta. Namun sebagian lagi menilai 3-in-1 justru menimbulkan permasalahan baru karena dengan menjamurnya joki yang belakangan memanfaatkan anak-anak sebagai target eksploitasi. Hanya saja hingga saat ini belum ada sistem lain yang bisa diandalkan untuk menjadi alternatif pengganti di tengah kondisi angkutan umum yang belum sepenuhnya memadai. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Meskipun aturan 3-in-1 diterapkan di sejumlah ruas jalan protokol, kepadatan volume kendaraan masih saja terjadi. Benarkah aturan 3-in-1 ini sudah tak efektif lagi? Tim TV One terjun langsung mengabarkan saat jam-jam sibuk aturan 3-in-1 ini berlaku. Di pagi dan sore hari, di jam sibuk, aturan 3-in-1 berlaku di jalan-jalan protokol ibu kota. Namun, apa yang tampak? Aturan diterapkan, tapi macet tetap saja terjadi. Sistem 3-in-1 adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh aparat dalam rangka untuk meminimalisir kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. Seperti di tempat saya mengabarkan saat ini, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, di mana ini adalah salah satu lokasi tepat dijalankannya sistem 3-in-1. Namun, jika kita melihat bagaimana kondisi saat ini sedikit ironis ataupun berbeda. Meskipun sistem 3-in-1 ini digalakan, namun masih terlihat adanya kepadatan dari berbagai kendaraan yang melintas di sekitaran jalur tempat saya mengabarkan saat ini. Jalan Jenderal Sudirman menjadi salah satu jalan diterapkannya aturan 3-in-1. Namun hampir setiap hari, jalur 3-in-1 di jalan protokol ini tetap saja macet. Belum lagi pembangunan MRT di sepanjang Jalan Sudirman yang menambah semrawutnya jalanan. Tidak hanya itu, uji coba penghapusan 3-in-1 dibuat karena memicu maraknya profesi joki dan juga eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Penghapusan 3-in-1 ini mengundang komentar warga Jakarta. Kalau untuk uji coba, saya setuju. Bisa dicoba dulu gitu untuk dilihat bagaimana apakah efektif atau enggak begitu. Kalau ini kan banyak ada pembangunan MRT juga, itu kan macet. Apakah nggak tambah macet kalau 3-in-1 diberhentikan? Saya rasa enggak ya, karena kebanyakan yang 3 orang itu juga bukan penumpang sebenarnya gitu. Dari saya sih sebagai pengguna jalan sih setuju ya, terutama karena memang ada isu tentang eksploitasi anak, dan juga sekarang juga kalau ada 3-in-1 juga banyak juga kurang efektif ya gitu sih. Jalanan juga masih tetap macet sih gitu. Kalau untuk memberantas joki 3-in-1 menurut saya itu harus dilakukan secara efektif karena joki itu kan pekerjaan pengangguran gitu Mbak, bukan pekerjaan tetap. Dia bekerja hanya untuk saat pagi sama sore aja gitu kan. Tetap setuju dengan adanya 3-in-1? Saya tetap setuju karena kalau 3-in-1 dihapuskan, di sini kalau sore akan tambah macet pastinya. Hari ini, uji coba penghapusan sistem 3-in-1 diberlakukan selama hampir sepekan ke depan.
Jika dalam sepekan uji coba ini dianggap kurang efektif, Pemprov akan mencari kebijakan lain yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengurai kepadatan kendaraan. Ada 5 titik yang biasanya kita temui menjadi kawasan 3-in-1, nantinya akan dihapuskan oleh Pemprov DKI Jakarta, akan diuji coba dari tanggal 5 hingga 8 dan tanggal 11 hingga tanggal 13 April 2016. Dan ininya difungsikan untuk melihat apakah memang jika nantinya kebijakannya dihapuskan akan memperlancar lalu lintas khususnya di kawasan tersebut, atau mungkin sebaliknya jika memang ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, rencananya dari Pemprov sendiri akan mengeluarkan kebijakan yang dipercaya bisa mengantisipasi masalah tersebut. Dari Jakarta, Denny Swastika Prayogi, TV One mengabarkan.